بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suhan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan membahas dengan tema Allah dan tindakan islah. Pada tema 102 yang lalu dikatakan bahwa Allah dengan kesadaran tunggalnya akan melakukan islah. Apa yang dimaksud islah itu, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tema 103, Pak Jul ya. Seperti apa yang tadi Pak Jul katakan bahwa ada tindakan islah yang dilakukan oleh Allah, oleh Ahad. Dan kita juga sudah menjelaskan kemarin bahwa dalam konteks awal qadim, keberadaan entitas itu kan wataknya kan tidak teratur. Nah, melalui siklus kesadaran yang bagaimana kita jelaskan kemarin, bahwa Allah berkehendak untuk melakukan suatu tindakan yang disebut Allah sebagai islah. Nah, islah ini berasal dari kata salaha, dia bermakna membuat suatu atau melakukan sesuatu terhadap sesuatu kondisi atau keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kata islah ini, kata salaha ini dipakai secara umum di dalam Al-Quran. Bagaimana misalnya kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 82 itu Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi sungguh orang-orang yang beriman dan melakukan perbaikan itu mereka itulah adalah penghuni-penghuni surga. Nah, ini makna-makna umum. Oleh sebab itu kita sering membaca di dalam Al-Qur'an perintah-perintah Allah kita untuk melakukan islah, amilus salihat, perbuatan-perbuatan islah gitu. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan ini adanya tindakan Allah melakukan islah juga. Nah, kata ini juga dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tindakannya untuk mengislah satu keadaan. Misalnya contohnya kalau kita lihat di surah Al-A'raf 56. Nah, di surah Al-A'raf 56 ini Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi janganlah kamu rusak di dalam arat ini setelah Allah memperbaikinya. Artinya arat yang tadinya tidak teratur setelah diperbaiki, diislah oleh Allah menjadi suatu keteraturan dalam suatu sistem. Nah, ini kira-kira makna islah yang dimaksudkan di dalam tema ini gitu. Dari pemahaman ini berarti istilah adalah konsep umum dari rangkaian proses untuk membuat atau melakukan perbaikan dari kondisi sebelumnya. Berarti ada suatu atau rangkaian tindakan yang dilakukan. Misalnya diri kita yang ada niat untuk memperbaiki sesuatu, tentu kita menetapkan dulu rangkaian proses tindakan yang akan kita lakukan. Demikian juga dalam hal yang dijelaskan tadi, tentu entitas negatif yang tadinya tidak teratur ditindaklanjuti dengan adanya penetapan terhadap entitas negatif tersebut agar teratur. Apa tindakan Allah terhadap ketidakteraturan ini? Nah, kalau masalah ini sejauh yang bisa kita pahami lah ya di dalam Al-Qur'an, ini Allah tindakan yang dilakukan Allah pertama kali Allah menetapkan yang disebutnya dengan qada. Allah menetapkan yang disebutnya dengan qada terhadap entitas negatif yang tidak teratur tadi gitu. Nah,
ibarat inilah kemarin kita pernah memberi contoh bahwa khalaqa itu kan itu mempola, mengkonstruksi. Nah, demikian juga misalnya seperti tukang jahit di sebelum melakukan sesuatu hal yang dilakukan yang lainnya itu kan dia menetapkan dulu memilah dan memilih. Nah, memilah dan memilih bahan-bahan yang tersedia yang akan dipergunakan. Nah, jadi dia menetapkan dulu. Nah, qada sebagaimana juga yang sudah kita bahas pada tema 37 ini, ketetapan ini merupakan kehendak Allah terhadap entitas-entitas negatif, yaitu dalam bentuk, tadi kan menetapkan ini, apa yang ditetapkan? Menetapkan itu dalam bentuk sistem operatif melalui kalimatnya secara objektif. Nah, dulu pertama dulu di tema 1 kita sudah menjelaskan bahwa kalimat yang objektif inilah yang disebut dengan al-haq, yaitu penetapan daripada hukum-hukum objektif melalui hukum-hukum wujud material. Nah, hal ini dapat kita lihat misalnya di dalam surah Maryam 35. Nah, surah Maryam 35 ini Allah katakan maka lillahi ayattakhidha min walad. Jadi tidaklah maka lillahi ayattakhidha min walad subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah kan tidak pada tempatnya, tidak wajarlah, tidak selayaknya lah Allah itu memiliki anak. Maha suci Allah. Iza qada amran, apabila ketika Allah menetapkan qada amran, amarnya kehendak untuk menetapkan ini, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini Allah hanya mengatakan kun fayakun. Di sini yang disebut Allah ini adalah menetapkan entitas-entitas negatif yang belum teratur tadi. Nah, ini ditetapkan ini. Nah, misalnya kita lihat lagi di surah Al-Baqarah 117. Sana Allah mengatakan badi'us samawati wal ar iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, di sini juga Allah mengatakan bahwa Allah menetapkan mengqada amar terhadap entitas negatif. Nah, dua ayat ini kalau kita lihat ini menginformasikan bahwa yang dimaksud qada amar tadi yang kita katakan terhadap entitas negatif tadi, entitas negatif tadi melalui tetap melalui suatu proses apa, yaitu fayakun tadi. Kita sudah bahas bahwa kun fayakun itu bukanlah ujuk-ujuk ada, tapi adanya proses-proses. Nah, masalah ini sudah kita bahas juga di tema 37 kemarin, bahwa kun fayakun itu kan suatu proses. Apakah secara sederhananya qada amar itu adalah penetapan umum hukum wujud objektif secara rasional dan logis terhadap entitas negatif yang belum dapat dinamai, sebagaimana yang kita bahas pada tema 100 tentang entitas qadim. Nah, tadi kan ada dua nih Pak Jul ya. Pertama, dia belum dapat dinamai gitu kan, belum dapat dinamai, bagaimana yang kemarin di surah Al-Insan ayat 1 itu kita bahas. Nah, setelah diqadha ini berarti dia akan menjadi sesuatu. Nah, ini dapat kita lihat di dalam surah Maryam 35 dan surah Al-Baqarah 117 tadi gitu. Nah, karena entitas negatif ini belum dinamai seperti Al-Insan ayat 1 yang kita katakan itu, oleh sebab itu pada dua ayat yang kita sebut tadi ini Allah tidak ada menyebut nama syai, sebutan syai. Ya,
Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kan tidak ada syai tadi. Ini. Nah, berbeda misalnya kalau kita lihat di surah Yasin ayat 82. Nah, di situ Allah mengatakan innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, ini ada arada syai'an. Jadi Allah berkehendak, dia yaqula lahu hu di sini kepada syai'nya. Kalau yang pertama tadi hu-nya itu kepada entitas negatifnya. Jadi ini tampak sekali perbedaannya. Jadi pada ayat ini berarti syai' itu ya sudah ada karena sudah di qada. Nah, itu yang dapat kita pahami. Tadi dikatakan qada amar itu adalah penetapan hukum umum, hukum-hukum wujud secara rasional dan logis terhadap entitas negatif. Apa tindak lanjut atau bentuk teknis dari penetapan qada amar ini? Nah, kalau kita berbicara bentuk teknis berarti kan step-stepnya lah gitu ya. Nah, pertama mungkin harus kita pahami seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa entitas negatif yang sudah di qada amar inilah, oleh Allah, sebagaimana surat Maryam 35 dan Al-Baqarah 117 tadi inilah yang secara umum disebut Allah sebagai syai'. Nah, berarti sudah ada syai'. Nah, yang kedua, syai' inilah yang kemudian dikonstruksi, didesain atau dirancang oleh Allah sesuai bentuk-bentuk, sifat, relasi ataupun kapasitas masing-masing syai' itu gitu. Nah, rancangan, desain atau konstruksi inilah yang kita sebut, prosesnya yang disebut dengan khalaqa. Ini udah kita bahas juga kan. Khalaqa ini ada rancangan, udah kita bahas di tema 100. Nah, ini yang sudah kita bahas. Nah, sedangkan kapasitasnya tadi kan saya katakan relasi dan kapasitasnya. Nah, sedangkan kapasitasnya ini masing-masing ini kita kenal dengan pemberian oleh Allah dalam bentuk kadar kemampuan. Nah, jadi rancangannya terhadap sesuatu tadi ya juga melihat relasinya, bentuk-bentuknya. Nah, dia diberikan suatu kadar, suatu potensi kemampuan di dalam syai' itu, nah sesuai dengan kapasitas bentuk dan watak dari syai' itu gitu. Nah, masalah kadar ini kan juga sudah kita bahas di tema 38. Nah, ini sudah kita bahas juga gitu. Misalnya kalau kita lihat di surah Al-Furqan ayat 2 gitu. Nah, di surah Al-Furqan ayat 2 ini Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu kami desain, kami khalaqa, kami ciptakan itu dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kadarnya masing-masing gitu. Nah, begitu juga misalnya kalau kita lihat di dalam Al-Qamar 49. Terbalik tadi ya. Pertama itu Al-Qamar 49. Nah, kalau Al-Qamar 42 itu kita juga melihat Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in, kami pola, kami desain, kami rancang tiap-tiap syai', tiap-tiap sesuatu itu setelah dirancang kemudian kami beri kadar, kami beri kemampuan takdira, dengan kemampuan, dengan sesuai dengan ukur-ukurannya, dengan sesuai kadar-kadarnya gitu. Nah, pada ayat 2 yang kita sebutkan tadi, berarti kita tahu bahwa Allah menginformasikan kita, Allah mempola segala sesuatu itu atau mendesainnya sesuai dengan
bentuk watak dan sifat syai masing-masing. Jadi bentuk ini ya kadarnya sekian, bentuk ini kadarnya sekian. Bagaimana yang tadi kita contohkan tukang jahit mempola memilih bahan-bahan itu. Pada siklus kesadaran makna atau siklus kesejarahan yang disampaikan, tampaknya memang logis dan rasional. Artinya dari watak entitas negatif yang tak dikenal atau belum dapat dinamai, kemudian berdasarkan islah, maka ditindaklanjuti dengan qada, qadar, dan khalaqa. Sehingga entitas ini menjadi sesuatu yang bisa dinamai, yang secara umum Al-Quran menyebutnya sebagai syai'. Kita tahu bahwa syai' sudah merupakan hasil dari proses islah, yaitu yang hasilnya dalam bentuk berbagai benda-benda material yang tentu dapat dipahami manusia. Tapi apakah secara umum Allah memberikan gambaran tentang proses syai' ini hingga menjadi alam semesta yang mungkin secara berkelanjutan bisa dipahami oleh umat manusia melalui ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi? Nah, kalau masalah sains dan teknologi ini ya mungkin kita bukan ahlinya lah ya, tapi mungkin secara umum kan kita banyak literatur yang bisa kita baca, kita lihat dan kita ketahui gitu. Nah, mengenai apa yang tadi ditanyakan, apakah Allah secara umum memberikan gambaran-gambaran tentang proses tadi dari sesuatu yang belum dinamai menjadi setelah menjadi syai' dia bisa diberi nama. Nah, ini kalau kita lihat mungkin pertama misalnya kita lihatlah informasi Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, di situ Allah mengatakan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi Allah katakan di situ, tidakkah orang-orang kafir itu tahu bahwa dulu katanya bahwa langit dan bumi yang sekarang ini belum ada bentuknya kayak seperti ini. Dia masih dalam satu kesatuan bentuk, suatu bentuk benda padat. Kemudian Allah pisahkan gitu. Nah, selanjutnya ayat itu Allah katakan juga, Allah memberikan informasi wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Jadi Allah juga menjadikan dari air segala sesuatu jenis kehidupan. Nah, ini informasi, ini kita lihat dulu Al-Qur'an ya. Nanti coba kita lihat apa yang ditemui sains pada saat ini gitu. Nah, ini informasi Allah. Artinya tadinya ada benda padat. Nah, kemudian Allah pisahkan ini sehingga terjadilah bentuk. Kemudian nanti kata Allah ada air, dari air itulah timbullah suatu kehidupan. Dari segala kehidupan itu muncul dari air. Ini di surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, begitu juga mengenai proses setelah pemisahan tadi gitu. Nah, misalnya Allah mengatakan proses terbentuknya langit dan bumi ini sempurna, itu misalnya kalau kita lihat di surah Sajadah ayat 4 itu, nah itu sering kita baca misalnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi Allah menciptakan, mempola, mengkhalaqa langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya itu fi sittati ayyam, dalam enam ayam, 6 hari katanya, 6 masa, 6 periode. Nah, nanti apa makna ini, apa hari, periode apa? Nah, ini urusan sains lah untuk membuktikan hal-hal ini gitu. Begitu juga misalnya perkembangan flora di bumi ini disebutkan Allah juga untuk misalnya untuk khusus perkembangan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, ini disebutkan Allah juga misalnya di Fusilat ayat 10. Nah, itu kita dapat juga melihat Allah katakan bahwa Allah mengatakan selama 4 periode adanya perkembangan munculnya bahan-bahan kehidupan
untuk makanan yang cukup bagi orang, bagi penduduk bumi ini. Nah, ini di Fusilat ayat 9 ayat 10 itu sangat jelas apa Allah menyebutkan step-step secara matematis, artinya secara angka-angka. Ada 4, ada 6 periode, ada 2 periode gitu. Nah, ketika alam terjadi, kita kan melihat juga sistem yang ada. Nah, sistem yang ada ini bagaimana sistem ini bisa teratur, bisa apa? Nah, Allah juga menginformasikan di dalam Al-Qur'an gitu. Yang dapat kita pahami sebagai apa ya? Sebagai apa? Sistem gravitasi lah di dalam sains misalnya. Nah, ini kalau kita lihat di Fatir di Fatir apa 41. Nah, di situ kita lihat juga Allah menyebutkan bahwa ada keseimbangan. Allah menahan sehingga dia tidak hancur gitu. Nah, ini diinformasikan juga. Nah, alam yang tadinya dipisahkan oleh Allah tadi, fatakna huma, Allah pisahkan keduanya tadi ini dia kalau kita lihat dia berkembang gitu. Dia berkembang, dia membentang. Dia semakin membentang seperti hamparan. Nah, kenapa kita katakan begitu? Banyak Allah katakan hamparan-hamparan itu. Nah, tapi yang lebih menegaskan lagi bahwa itu berbentuk hamparan, itu kalau kita lihat informasi Allah bahwa alam semesta yang diciptakan Allah tadi ini dia akan mengkerut lagi, mengkerucut lagi itu, menjadi padat lagi, dia memadat lagi kembali gitu. Nah, kita tidak tahu nih urusan prosesnya, proses sains lah, dia memadat lagi, apakah dia ada revolusi, ledakan segala macam. Nah, itu udah kita bahas tentang tema-tema kiamat kemarin kan. Tapi yang jelas Allah menyatakan bahwa alam yang mengembang yang tadi jadi ini nanti aku kerutkan lagi gitu. Nah, istilah Allah di sini ini digulung seperti kertas. Allah katakan Allah gulung seperti kertas. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Anbiya ayat 104. Di situ Allah katakan ya apa yauma natwiyas sama katanya sijlilil kutub. Nah, di situ Allah katakan bahwa pada hari nanti itu kami akan gulung langit sebagaimana kami menggulung kertas. Nah, artinya tadi udah hamparan, dia kembali mengkerut atau dia mengecil dalam bentuk gulungan. Terus Allah lanjutkan kama bada'na awwala khalqin na'iduhu wa'dan alaina. Jadi kata Allah sebagaimana kami membuat awal alam ini, nah begitu juga bagaimana kami memulai penciptaannya, begitu juga kami akan mengulanginya. Artinya Allah mengulanginya lagi. Nah, ini urusan sains lah, bagaimana setelah Allah menginformasikan dia akan mengerucut kembali, mengulanginya lagi, apakah terjadi ledakan terus terjadi kehidupan yang baru yang kita sebut alam akhirat. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi ini yang dikatakan Allah ini. Nah, apakah yang dikatakan Allah ini sesuai atau rasional, atau ada teman-teman sains yang kita dapatkan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam penemuan sains, misalnya kita lihat dalam beberapa 40 tahun, 30-40 tahun terakhir kemarin ini kita mengenal seseorang yang bernama Stephen Hawking. Stephen Hawking ini kan dia menerbitkan buku A Brief History of Time, waktu pendek, sejarah waktu yang singkat gitu. Nah, ini di buku itu dikatakan bahwa sebelum alam semesta ini jadi ini dia terdiri satu kesatuan benda padat. Nah, benda padat ini
di dalam buku tersebut tak bisa dinamai atau tak terdefinisikan katanya. Tapi karena ingin mengenalkan sesuatu, diberi namalah, ini dinamakan apa oleh penemunya yang pertama tahun 40-an itu, saya lupa namanya itu Jos Latre atau siapa, itu dia katakan ini namanya titik singularitas. Nah, titik singularitas inilah yang sangat padat, sangat panas katanya, sangat padat, sangat panas, ini meledak. Nah, ledakan inilah yang menimbulkan yang langit dan bumi yang sekarang ini. Nah, di dalam buku itu dirincikan. Pertama katanya secara ilmiah dikatakan ada bintang-bintang bintang-bintang proto bintang-bintang tua. Nah, bintang-bintang tua, terus ada sehingga muncullah atom hidrogen, muncullah atom-atom helium. Nah, muncullah proton, elektron, dan kuasar-kuasar, sehingga akhirnya ini membentuk galaksi. Galaksi-galaksi ini katanya ini terikat di dalam suatu sistem gravitasi, sehingga dia tidak saling bertabrakan. Nah, ini yang disampaikan oleh buku tersebut gitu. Nah, tadi dikatakan ketika panas tadi, nah bumi mendingin sehingga muncullah air, sehingga muncullah air menjadi mendingin. Nah, dari munculnya air mendingin inilah dimulainya suatu kehidupan di alam semesta, di bumi ini. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada bedanya apa yang ditemukan oleh para saintis tadi dengan informasi-informasi yang disampaikan Al-Quran gitu. Tak ada bedanya. Bahkan ketika tadi Allah mengatakan bahwa Allah akan mengembalikan ciptaannya seperti awal, Allah akan mengkerutkan, akan menggulung alam ini. Nah, di buku tersebut juga diprediksikan. Nah, katanya diprediksikan nanti dengan dia membuat teori alam ini kembali mengkerut, memadat lagi katanya. Nah, ini kan sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 104. Nah, kita tidak tahu juga mereka buat teori ini atau teori ini dapat, atau dia baca Al-Quran dulu baru membuat teori, kan kita tidak tahu, ini urusan sains lah. Tapi yang jelas bahwa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu sangat rasional, logis, dan dapat diuji secara matematis oleh para saintis, oleh ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Nah, karena kerasionalan inilah, sehingga kalau kita baca Isaac Newton, itu dia setelah dia itu kan dia yang menemukan hukum gravitasi ya. Yeah. Nah, Isaac Newton itu, nah ada bait terakhir di dalam jurnalnya itu, dia katakan bahwa sistem matahari ini, katanya sistem matahari, planet-planet bumi yang ada ini yang sangat indah, sangat teratur ini, yang ini pasti dia hanya dapat berlangsung dengan suatu tuntunan, katanya. Suatu tuntunan dan kendali oleh suatu zat yang sangat cerdas. Kalau tidak ada zat yang sangat cerdas, ini tidak mungkin, katanya. Nah, ini dikatakan Isaac Newton gitu. Nah, zat yang sangat cerdas inilah mungkin, katanya, yang sekarang orang sebut dengan Tuhan, dengan Allah, atau dia penguasa alam semesta. Nah, tapi yang jelas inilah yang biasa disebut oleh orang-orang, katanya, sebagai penguasa alam semesta. Nah, kalau tidak ada yang disebut Tuhan tadi, tidak mungkin alam bisa teratur seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Dan itu juga disampaikan oleh Allah malah di ada ayat lain Allah tantang, kamu perhatikan sampai capek, nggak dapat kamu kelemahan-kelemahan, semuanya rapi, Allah katakan begitu. Nah, proses-proses inilah yang dimulai dengan tadi kehendak Allah ingin mengislah tadi,
dengan apa? Dengan proses yang seperti udah kita bahas kemarin, melalui khalaqa, melalui ja'ala, melalui apalagi itu fatara, melalui bada'a, terus sebelumnya didahului oleh qada, qadar. Nah, ini yang diinformasikan, istilah-istilah ini yang diinformasikan Allah. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, kita teliti secara satu persatu, dia merupakan satu kesatuan sistem Al-Quran ini. Dia tidak terpisah. Nah, oleh sebab itu janganlah kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan hanya dengan mengambil satu ayat, padahal banyak ayat-ayat yang lain yang saling berhubungan. Nah, saya kira pada tema ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswan. Demikian apa yang telah disampaikan pada tema 103 ini, dan dari beberapa penjelasan kita kembali semakin dapat memahami bangunan dari kerangka sejarah dalam pandangan rasionalitas Qurani mengenai bentuk, mekanisme, struktur, pola, dan kualitas hubungan antara Allah, alam, dan manusia. Khusus dalam tema 103 ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, tindakan islah yang dilakukan Allah adalah memperbaiki kondisi dari ketidakteraturan menjadi teratur. Dua, tindakan ini semata-mata karena Rahman dan Rahimnya terhadap entitas kehidupan yang akan muncul. Tiga, islah dilakukan sesuai dengan sifat dan watak materi dalam hukum-hukum wujud objektif, rasional, dan logis, sehingga dapat dipahami dan dijadikan sumber bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Demikian para mitra yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai jumpa pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.